Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Parsua. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat dog lovers, cat lovers yang sampai saat ini masih mengikuti video-video aku tentang cerita bersama anjing liar di jalanan. Gak nyangka banget respon dari kalian itu bener-bener luar biasa, bener-bener bikin aku jadi tambah semangat. Aku jadi kayak punya support system tersendiri berkat doa-doa dan dukungan dari kalian semua. So, aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak. Nah, awalnya sih dulu aku nggak ada niat sama sekali untuk share tentang dunia anabul liar ini ke sosial media. Karena aku dulu pikirnya pertemuan aku dengan anabul liar di jalanan itu adalah hal yang sakral, jadi hanya aku, anabulnya, dan Tuhan yang tahu. Tapi dalam perjalanannya aku memberi makan anabul liar di jalan, aku sering banget ditegur sama seseorang, kayak misalkan, "Mbak, itu apa? Bukan racun kan?" Atau yang kayak, "Mbak, ini beneran makanan kan? Gak ada racunnya di dalamnya." Nah, otomatis kan aku menjelaskan nih ke orang-orang tersebut bahwa emang yang aku berikan ini makanan asli, gak ada racunnya kok, tenang aja. Tapi di antara mereka ada beberapa yang langsung percaya dan ada juga beberapa yang nggak percaya. Nah, karena ada beberapa orang yang kurang percaya, akhirnya aku memutuskan ya udah deh aku mau dokumentasi biar aku ada bukti untuk nunjukin bahwa keseharian aku tuh memang benar-benar memberi makan mereka. Dan itu rutin setiap hari aku lakukan selama 5 tahun ini. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman aku nyaranin kayak yang kenapa nggak di-share di sosial media aja, dikemas dalam sebuah cerita yang mungkin suatu hari nanti bisa menginspirasi banyak orang. Dan ya, aku tipe orang yang terbuka dengan saran dan masukan-masukan dari orang-orang sekitar selama itu positif dan bisa menginspirasi, ya kenapa enggak gitu kan. Dan akhirnya aku mulai mengasah kemampuanku untuk mengambil gambar, editing video, speak up, dan banyak hal lainnya juga yang aku pelajari. Sampai pada akhirnya aku punya channel YouTube ini dengan harapan mudah-mudahan video-video yang aku buat ini bisa menginspirasi banyak orang dan bisa bermanfaat bagi orang yang telah menontonnya. Nah, untuk videoku kali ini aku bakalan ngebahas tentang anabul-anabul yang berada di rumah yang tinggal bersama aku sekarang. Karena memang ada beberapa DM dan komen juga yang penasaran dengan anabul-anabul di rumah aku seperti apa. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke cerita tentang anabul-anabul aku yang di rumah. Minggu pagi 24 September 2017. Ya, aku mendengar suara papis menangis di depan pintu gerbang rumahku. Suaranya begitu nyaring, sehingga aku pun penasaran dari mana sumber suara itu berasal. Pun keluar rumah dan langsung menghampiri got atau selokan yang ada di depan halaman rumahku ini. Dan ternyata benar saja, aku melihat ada 3 ekor papis ingin keluar dari dalam got tersebut. Wajahnya terlihat memelas. Jika mereka bisa berbicara, pasti mereka akan berkata, "Tolong keluarkan kami dari sini. Kami tidak mau tinggal di dalam got yang gelap seperti ini. Kami takut." Tanpa pikir panjang, aku pun langsung membawa mereka ke dalam rumahku. Tapi yang masih jadi pertanyaan, siapa yang membawa ketiga papis ini? Sehingga mereka bisa berada di dalam got tepat di depan rumahku ini. Tapi ya sudahlah. Aku pun langsung memberi mereka makan karena pasti mereka sangat lapar sekali. Aku pun termenung sejenak, memikirkan kelanjutan nasib dari ketiga anabul ini. Sempat terlintas di benakku untuk mencarikan adopter baginya. Karena aku sendiri sudah memiliki 2 ekor anabul di dalam rumah yang bernama Sadu dan Senji. Tapi karena ketiga anabul ini betina semua, agak sulit bagiku untuk mencarikan adopternya. Melihat tatapan matanya yang begitu tulus, membuat hatiku terpanggil bahwa aku ingin merawat mereka bertiga. Dan setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku memutuskan untuk merawat mereka bertiga di rumah. Ya, aku beri nama mereka Drew, Berry, More. Drew adalah si hitam betina yang mandiri, mempunyai karakter sedikit cuek,
namun tetap sweet jika berada di dekatku. Sedangkan Berry, si manja yang tidak boleh dimarahi. Jika ia berbuat nakal dan aku menegurnya, dia langsung cemberut dan bad mood seharian. Dan aku pun harus merayunya dengan kata-kata manja agar dia mau dekat lagi denganku. Ya, begitulah Berry. Nah, dan yang satu ini aku beri nama More. Si doyan makan yang selalu minta jatah makanan lagi dan lagi. Hobinya menggali tanah seperti kelinci. Namun, jika tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar, dia akan segera lari terbirit-birit mencari tempat persembunyiannya. Ya, hari demi hari kami lalui, dan tak terasa, kini mereka sudah besar. Blueberry more, blueberry more. Ke sini dong, blueberry more. Hey. Halo. Berry.
aduh. Kemana, Berry, kemana? Hah? Kemana, sayang? Ternyata Berry dan kawan-kawan ingin beristirahat sejenak, melepas lelah dan panasnya terik matahari di luar sana. Dan disinilah kamar favorit mereka bertiga jika ingin tidur siang. Awalnya ini adalah kamar tamu. Jika ada sanak saudara datang jauh-jauh dari kampung ingin bermalam, mereka biasanya tidur di sini. Namun itu dulu. Semenjak aku memiliki beberapa anak buah, jika ada saudara-saudaraku yang ingin bertemu denganku dan bermalam di sini, aku harus menyewakan mereka villa untuk sementara waktu, supaya mereka bisa lebih tenang dan nyaman. Ya, begitulah keseharianku dengan Drew Barrymore. 3 ekor papis betina yang aku temukan di bawah got tepat di depan rumahku. Dan ini merupakan suatu anugerah terindah bisa merawat mereka semua. Karena kehadiran mereka di hidupku mengajarkanku agar aku lebih peduli lagi terhadap nasib hewan terlantar lainnya. Bahwasanya tidak hanya hewan yang kita pelihara saja yang harus kita sayangi. Tidak hanya hewan-hewan yang tinggal di rumah kita saja yang harus kita perhatikan. Namun, banyak juga hewan terlantar di luar sana yang lebih membutuhkan cinta dan kasih sayang dari seorang manusia. Karena hanya cintalah kekuatan yang hakiki. Sebagian orang mempercayai bahwa hidup adalah pengulangan. Baik dan buruknya hal yang pernah kita alami dulu, mungkin suatu saat bisa saja terulang kembali. Dan ini yang sedang aku alami sekarang. Tepat di bulan Agustus 2019, kerabatku menawarkan sebuah lahan kosong yang rencananya akan dijual dalam waktu dekat ini. Lalu aku pun mengecek ke lokasi, apakah lahan yang ditawarkan ini sesuai dengan keinginanku. Sesampainya di sana, aku pun mencoba masuk menelusuri ke dalamnya. Karena aku ingin melihat langsung dan merasakan atmosfer yang ada di sekeliling sini. Apakah hatiku bergetar? Apakah feelingku berkata iya? Mungkinkah aku berjodoh dengan lahan ini? Aku pun tidak tahu. Namun tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara papis yang berteriak. Lalu seketika, aku langsung mendekati sumber suara itu. Dan ternyata ada 3 ekor papis betina bersembunyi di balik puing-puing kayu tersebut. Dulu di sini dipenuhi dengan sampah yang berserakan. Dan sayangnya, kala itu aku tidak membawa kamera, sehingga aku tidak bisa mendokumentasikan kejadian ini. Berjam-jam aku tunggu kedatangan seekor induk papis ini. Namun, aku tidak melihat ada anabu lain berkeliaran di sini. Hari pun sudah semakin sore, dan entah apa yang menggerakkan hatiku ini. Tiba-tiba saja aku langsung membawa mereka bertiga pulang ke rumahku. Dan inilah momen di mana aku membawa mereka bertiga pulang ke rumah. Mereka sangat senang sekali.
Aku beri nama papi ini dengan sebutan Deep. Si hitam yang sangat agresif dan senang sekali berkelahi. Orang-orang rumah kerap kali memanggilnya si monster. Karena sedikit saja ada salah satu temannya yang menyenggol, Deep selalu mengeluarkan suara roar yang membuat kami sekeluarga was-was akan terjadinya perkelahian. Dan si coklat ini, aku beri nama Choco. Orang-orang rumah kadang memanggilnya si gosong karena memiliki tubuh yang coklat, tetapi mukanya hitam seperti ubi gosong. Hobinya menangkap lalat yang terbang berkeliaran ke arahnya. Mempunyai sifat yang manja dan bisa meminta maaf jika dia melakukan kesalahan. Dan yang satu ini, aku beri nama dia Latos. Seekor papi betina yang memiliki bulu mirip seperti ras Dalmatian, yaitu dasar putih bintik-bintik hitam. Walaupun memiliki raut wajah yang garang, Latos tipe anabul yang sangat sweet dan perasa. Jika di pagi hari aku belum keluar kamar juga, Latos akan memanggil-manggil dengan suara khasnya seperti meringis mirip dengan hewan hena. Bisa salam ya? Salam. Coba salam. Oko bisa salam nggak, Oko? Oko salam dulu.
Begitulah cerita tentang kebersamaanku dengan 8 ekor anabul di rumah. Sadu, Senji, Ruberimor, dan Deep Chocolatos. Hingga pada akhirnya di kemudian hari, aku menemukan Cebol dan Wiwi di bulan yang sama, yaitu bulan Februari 2020. Cebol adalah anabul lumpuh yang terlantar di tengah-tengah kebun sendirian. Awalnya dulu aku enggan membawa Cebol ke rumah, karena aku takut penyakitnya menular kepada anabul-anabul yang sudah terlebih dahulu ada di rumahku. Aku pun mencoba menghubungi beberapa yayasan, serta rescuer yang ada di Bali pada saat itu. Namun mereka semua tidak ada yang merespon balik permintaanku. Ya, memang sulit sekali untuk menghubungi mereka semua. Dan aku pun menyadari bahwa mereka semua sibuk mengurusi anabul-anabul liar yang terlantar yang mereka temui. Hingga pada akhirnya, aku memutuskan untuk membawa Cebol ke rumah dan merawatnya sampai sekarang. Begitu pula dengan Wiwi, anabul liar penghuni Banjar yang kerap kali menengok keadaannya Cebol. Sebelumnya aku sering memberi makan Wiwi di depan rumah. Dan setelah selesai makan, Wiwi pasti pulang kembali ke Banjar. Namun, semenjak kehadiran Cebol, Wiwi tidak mau lagi balik ke Banjar tersebut. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk membawa Wiwi ke dalam rumah. Dan Wiwi lah yang menemani Cebol dari sakit sampai bisa berjalan normal seperti sekarang. Wiwi adalah anabul yang paling ramah dengan semua orang. Hobinya memanjat pohon jepun sambil mengawasi jika ada hewan asing yang hendak masuk ke dalam rumah. Wiwi adalah si lincah, periang, dan gemar berburu. Ya, kehadiran Wiwi memberi semangat bagi Cebol agar ia bisa bertahan hidup dan sembuh dari lumpuhnya. Ini Wiwi. Halo Wiwi. 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 Hei, Wiwi yang nemenin Cebol ya? Wiwi. Di tahun berikutnya, yaitu 2021, aku dipertemukan kembali dengan 2 ekor anabul liar yang aku adopsi hingga sekarang. Mereka adalah Beno dan Igo. Buat yang penasaran dengan kisah mereka berdua, mungkin kalian bisa nonton di video aku sebelumnya. Ya, kini aku memiliki 12 ekor anabul. Mungkin tepatnya 11 ekor. Karena salah satu anabul kesayanganku sudah meninggal dunia. Dia adalah Sadu. Mungkin suatu saat aku akan menceritakan kisah Sadu. Tapi mungkin nanti, jika aku sudah cukup kuat untuk menceritakannya. Itulah cerita singkatku bersama para anabul liar yang aku adopsi dan sekarang tinggal bersamaku di rumah. Canda, tawa, tangis, marah, lelah, semuanya telah aku lalui. Berawal dari sebuah kebahagiaan menyambut kehadiran mereka, sampai pada kesedihan harus berpisah dengan mereka kelak.
Dan 11 ekor anabul ini adalah jumlah yang sangat-sangat banyak menurutku. Mungkin buat sebagian orang jumlah ini belum seberapa, tapi karena ruanganku yang terbatas, 11 ekor sudah terasa sesak. Terkadang jika ada salah satu anabul yang lagi bad mood, dan ada satu anabul lainnya yang gak sengaja menyenggol dia, mereka langsung berkelahi, yang membuat aku dan keluarga kewalahan untuk menghandlenya. Ya, 11 ekor adalah cukup. Nah, jadi itu dia cerita tentang kebersamaanku dengan para anabul di rumah. Aku juga sebelumnya nggak pernah nyangka banget bahwa aku tuh bakal memiliki anabul yang sebanyak ini dengan berbagai kisah yang unik dari masing-masing mereka dan juga dengan karakter yang berbeda-beda tentunya. Mudah-mudahan video ini juga bisa sedikit menginspirasi buat kalian yang udah menontonnya. Dan gak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah komen, ngasih saran, terus yang terinspirasi dari kisahku, terus juga buat kalian yang udah mendoakan aku supaya aku panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan dan juga keselamatan buat aku dan keluargaku. Karena aku tuh emang suka banget bacain komen kalian satu-satu yang isinya tuh emang bener-bener luar biasa atas segala support, semangat, dan doa-doa yang telah kalian panjatkan untuk aku. Itu tuh bener-bener sangat berarti buat aku. Sekali lagi aku ngucapin makasih. Semoga Tuhan juga memberikan berkah yang sama, kesehatan, diberi banyak rezeki, keselamatan, serta kedamaian buat teman-teman yang telah mendoakan aku. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton videoku ini sampai akhir. Semoga kalian gak pernah bosen untuk nonton video-video aku selanjutnya. Akhir kata, aku ucapkan sekian dan terima kasih. Dadah!